Dan yang menarik adalah sesuai dengan harapan teman-teman GTK honorer, tes kompetensi tidak perlu diberlakukan karena kompetensi sudah dinyatakan dengan pengabdian teman-teman GTK honorer selama berpuluh tahun. Memang jika dihitung sejak terakhir pengangkatan CPNS tahun 2009, sekarang adalah tahun 2021. Ada 12 tahun yang lalu pemerintah tidak melakukan pengangkatan guru, yang artinya jika sekarang teman-teman tenaga honorer itu berusia di atas 35 tahun, 36 misalnya, jika dikurangi 12 tahun yang lalu, ketika teman-teman itu mengabdikan dirinya menjadi tenaga honorer, usianya masih sangat muda, ya, jadi 23-24 tahun. Selama 12 tahun penantian dan akhirnya belum ada sesuatu yang bisa dijadikan pegangan untuk statusnya. Akhirnya sampailah kita di sini untuk membuat panja. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Bapak Pimpinan Panja Komisi 10 DPR RI, yang saya muliakan seluruh anggota Panja. Pada pagi siang hari ini kita diberi kesempatan yang bagus untuk melakukan diskusi pengkajian secara mendalam mengenai salah satu tugas pokok negara yang utama, yaitu berhubungan dengan tugas konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mohon bisa di-share slide yang sudah saya kirim kepada teman-teman tim teknis. Baik. Ya. Jadi saya akan memberikan respon untuk melengkapi Prof. Ana dan Pak Dr. Dian tadi. Yang pertama berkaitan dengan concern atau pertanyaan. Next, Mbak atau Mas, next ya. Concern berhubungan dengan pertanyaan. Next, Mbak, next lagi. Oke. Concern dengan pertanyaan, apakah peran strategis dari GTK ini? Jadi Bapak Ibu sekalian, secara prinsipil kalau kita melihat peran yang dilakukan oleh guru dan tenaga kependidikan era sekarang ini, persis bahkan tadi yang sampaikan Prof. Anas, kita sepakat bahwa mereka saat ini menjalankan tidak saja tugas pokok sebagaimana yang dilakukan oleh para GTK ASN yang sudah menjadi ASN, mereka juga memiliki kapasitas kemampuan yang baik untuk secara profesional melaksanakan pendidikan nasional dengan tujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dan ini berkontribusi terhadap visi nasional yang saat ini menjadi titik poin penting, yaitu menciptakan SDM unggul Indonesia maju. Next. Nah, dalam konstruksi sebagaimana tersebut di atas, lanjut. Dalam konstruksi sebagaimana tersebut di atas, maka GTK honorer memiliki peran strategis untuk keberlangsungan proses penyelenggaraan layanan pendidikan di setiap satuan pendidikan, di mana peran tersebut semakin nampak dalam situasi pandemik seperti sekarang ini. Saya kira pantauan saya dari lapangan dan banyak berdiskusi dengan teman-teman yang ada di Dinas Pendidikan, para guru juga dari sekolah, termasuk anak-anak kami yang saat ini bersekolah, justru di era pandemik COVID sekarang ini, peran GTK Honor itu sangat sentral dan dominan. Ini kenapa? Karena biasanya guru-guru yang ASN, karena tadi disampaikan oleh Bu Pimpinan Sidang, Bu Agustina, itu banyak yang sudah senior dan mendekati usia pensiun, sehingga kemampuan menggunakan IT itu di bawah standar. Bahkan kadang-kadang agak tulalit di dalam menggunakan teknologi. Nah, ini peran karena GTK Honor ini luar biasa, di mana sebagian besar dari mereka berusia muda, memiliki kapasitas dan keterampilan di dalam menggunakan IT.
Oleh karena itu di era sekarang ini saya kira dalam 1 tahun terakhir ini sejak 2020 saya kira ketergantungan siswa terhadap GTK honorer tidak bisa dibantah. Dan bahkan guru-guru senior juga banyak belajar mengandalkan kapasitas para GTK honorer. Itu yang pertama. Jadi kesimpulannya bahwa kemampuan GTK honorer ini yang kalau dihitung secara nasional saya kira nilai jumlahnya jutaan. Ini Bu Agustin ini sangat membackup fungsi dan peran pendidikan baik di tingkat dasar maupun tingkat menengah. Kemudian yang kedua, bagaimana analisis tentang kebijakan pemerintah dari waktu ke waktu berkaitan dengan GTK setelah dihapuskannya formasi CPNS di 2021. Lagi. Itu kalau kita merujuk pada PP 48, kemudian di situ dikatakan bahwa sebetulnya dengan status yang ada di daerah, maka pejabat pembina kepegawaian di tingkat daerah tidak boleh mengangkat pegawai dengan status honorer. Oleh karena itu banyak daerah, saya kira yang kemudian melakukan respon kebijakan dengan mempertimbangkan pentingnya pelayanan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan yang harus tetap dijamin keberlangsungannya, di mana setiap pagi di kelas harus ada guru kelas. Maka skema pemenuhan kekurangan guru kemudian di banyak daerah di Indonesia dilakukan melalui skema GTT dan PTT. Ini tidak bisa dihindari sebetulnya. Tujuan pengadaan GTT dan PTT adalah untuk menjamin ini yang disebut dengan education assurance for all, untuk semua orang, pendidikan untuk semua orang, untuk menjamin layanan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan supaya memenuhi hak-hak peserta didik, dan ini hak-hak konstitusional saya kira tadi sudah disampaikan di awal oleh pimpinan dalam memperoleh pembelajaran yang berkualitas. Kemudian klik lagi, kemudian mengacu pengadaan GTT dan PTT saya kira itu terjadi karena apa? Tadi dikatakan saya kira di awal oleh Bu Pimpinan Bu Agustina, karena pertumbuhan yang tidak seimbang antara guru tendik ASN yang pensiun dengan atau berhalangan tetap dengan formasi guru dan tendik ASN yang dibutuhkan. Jadi saya sepakat tadi juga dengan Dr. Dian, ini karena sebetulnya pemetaan ini menurut saya sudah dilakukan. Hanya persoalannya bagaimana konsen kebijakan di tingkat nasional, baik itu di level DPR maupun di level Presiden sebagai eksekutif untuk melakukan eksekusi atas kebutuhan itu. Karena faktanya kadang-kadang yang pensiun dalam setahun mungkin 700.000, kemudian yang diangkat hanya 100.000. Dan itu gap 600.000 misalnya dalam setahun di sebuah daerah misalnya, atau sebuah provinsi, itu akan terus berkembang. Kalau defisit setiap tahun misalnya 600 ketemu dalam 5 tahun saja, itu sudah ketemu jutaan. Artinya apa? Kebutuhan akan jumlah guru di sekolah kita baik menengah maupun dasar sebetulnya jutaan, tidak lagi ribuan atau puluhan ribu. Kalau kita melihat dinamika nasional, jumlah penduduk yang begitu banyak. Oleh karena itu dinamika halo Pak Fikri, dengar suara saya? Silakan diteruskan Pak. Masih. Ya. Sangat jelas. Ya. Jadi pengangkatan pengangkatan GTK honorer kemudian yang sebelumnya sudah dijamin juga di dalam konstitusi. Sebenarnya saya melihat perlu lebih tindak lanjut. Jadi kalau hari ini kita bicara pemetaan, hari ini kita bicara need assessment atau kebutuhan, saya kira sudah semua daerah memiliki, semua eksekutif memiliki. Saya kira tinggal political will DPR menurut saya untuk mencoba melakukan proses-proses tindak lanjut akan semua data-data yang ada. Karena saya yakin kita punya PGRI, kita punya asosiasi guru, kita punya sekolah yang mereka tentu sangat siap dengan data-data yang ada itu. Nah,
sebagaimana jaminan di dalam konstitusi negara kita bahwa negara menjamin hak untuk memperoleh pendidikan, menurut saya pemerintah pusat itu yang jauh lebih layak untuk mengelola kewenangan pendidikan ini, tentu dengan berbagai macam variasi kebutuhan yang diperlukan. Karena tadi yang disampaikan 500-an sekian triliun untuk 20% APBN tentang kualitas guru, tenaga pendidikan, kurikulum, sarana prasarana barangkali mepet atau barangkali fokus 20% itu belum mengacu kepada peningkatan SDM unggul. Barangkali masih masuk di dalam pengeluaran untuk kegiatan lain yang barangkali tidak langsung berhubungan dengan kualitas guru dan kualitas peserta didik. Oleh karena itu Bapak Ibu, klik lagi selanjutnya, klik, oke. Jadi merujuk pada ketentuan tentang penggajian guru ASN yang melekat pada dana alokasi umum, menurut saya negara kita ini aneh Bapak Ibu. Kenapa aneh? Kalau kita lihat penganggaran pegawai di daerah, saya kira teman-teman anggota DPR lucu, anggota DPRD termasuk Mas Fakih, teman baik saya, itu kita tahu DAU itu sumbernya kan pemerintah pusat. Jadi negara daerah manapun ketika DAU diambil, dia tidak bisa membiayai urusan kewenangan daerahnya. Jadi menurut saya hanya cara DAU diberikan di daerah, kemudian daerah yang kemudian mendistribusikan kepada pegawai-pegawainya. Tapi kalau kita berbicara tentang bagaimana asal anggaran ini, sebetulnya asal anggaran ini pun pemerintah pusat. Jadi menurut saya sama saja ketika misalnya soal GTK ini langsung ditekel pembiayaannya dengan APBN. Hanya soal teknis bagaimana nanti dilewatkan melalui provinsi atau melalui kabupaten kota, itu cuma teknis manajer pemerintahan yang ada di tingkat daerah. Oleh karena itu saya menyarankan bahwa politik anggaran pendidikan seharusnya berada pada level pemerintah pusat. Karena ini resiko dari sistem negara kesatuan yang kita anut, di mana sebetulnya the ultimate power atau kewenangan inti pemerintahan sebetulnya di pemerintah pusat. Sedangkan daerah itu cuma dilimpahi dan sebagainya, yang kesemuanya adalah berada di tangan pemerintah pusat. Sekalipun dengan metode desentralisasi, dekonsentrasi atau medebewin atau apapun, itu tetap memungkinkan daerah untuk melaksanakan fungsi pendidikan. Tetapi Bapak Ibu, semua orang paham bahwa pendidikan sebetulnya menjadi kewajiban konstitusional. Itu hampir di negara manapun, kecuali negara-negara yang mungkin dengan sistem yang berbeda, federalisme barangkali, atau negara-negara lain dengan sistem yang berbeda. Tetapi dengan sistem yang kesatuan ini, maka menurut saya kalau kewenangan GTK diserahkan ke daerah, itu tindakan politik yang serampangan. Kenapa begitu? Karena kemampuan daerah itu berbeda-beda. Ada daerah yang mampu, misalnya katakanlah Kota Semarang, itu mudah mengadakan tambahan GTT atau PTT. Tetapi bagaimana dengan kabupaten lain yang ada di Jawa Tengah yang barangkali PAD-nya tidak banyak, seperti di misalnya kayak di Pemalang, kayak di Brebes, mungkin daerah-daerah yang di Jawa Tengah misalnya itu termasuk daerah yang kualitas ekonominya berada di posisi di bawah dari 30 kabupaten kota. Oleh karena itu menurut saya, kalau itu dilepas ke daerah, maka jelas disparitasnya akan tinggi, kualitasnya akan berbeda, standar kompetensi akan berbeda, akhirnya pendidikannya jomplang. Ada yang kota begitu maju, tapi ada kabupaten yang begitu tertinggal karena keterbatasan kemampuan ekonomi. Jadi inilah kenapa kemudian saya mendorong dan mensupport agar soalan penganggaran ini ya di take over di pemerintahan pusat gitu. Soal nanti teknisnya apakah lewat DAU atau dengan mekanisme apapun, saya kira bisa didiskusikan lebih lanjut. Klik lagi. Pertanyaan soal apakah sebetulnya penganggaran yang ideal untuk PPPK. Tadi saya kira di awal dikatakan Bapak Ibu, walaupun secara regulasi orang mengatakan ASN dan PPPK itu kan dianggap sama karena itu termasuk salah satu kategorisasi. Tetapi tidak bisa dibantah bahwa P3K ini adalah satu mekanisme yang tidak disiapkan secara matang dibanding dengan ASN. Misalnya begini, di P3K ini kan
sifatnya kontrak, dia 5 tahun. Di situ juga belum diatur jelasnya mengenai bagaimana kepangkatannya, bagaimana bagaimana fasilitasnya, tidak menerima pensiun misalnya, kemudian bagaimana tunjangan tiap bulan, bagaimana tunjangan ke setiap bulan, itu berbeda dengan ASN. Sehingga bisa dipahami kemudian kenapa di PGRI beberapa kali melakukan audiensi dengan Dewan juga di pantauan saya, dan juga beberapa kali DFD di banyak daerah, mereka mengatakan P3K itu seperti mengangkat ASN tapi tidak serius, karena tidak dipersiapkan skema secara lengkap sesuai dengan standar yang diinginkan untuk meningkatkan SDM unggul dan Indonesia Maju itu. Oleh karena itu, saya melalui penganggaran yang bersumber dari APBN, saya kira pemerintah akan mampu menjamin profesional guru dan sekaligus menjaga guru tidak menjadi komoditas politik di daerah. Selama ini kadang-kadang di pilkada, di macam-macam, guru honorer itu menjadi isu jualan para kandidat. Saya kira kalau ini sudah diambil di ranah pemerintah nasional, saya kira ini menjadi isu ini akan berkurang. Kemudian selanjutnya yang kelima, concern tentang saya kira di sistem penganggaran, Bapak Ibu, yang menarik, ini saya coba cek di beberapa international standar, rilis terakhir indeks pendidikan kita di dunia pada 2020, Indonesia itu masih memperhatikan. Salah satunya kita berada di posisi 170 dari 189 negara di dunia. Nah, ini yang sudah lama juga menjadi concern teman-teman Dewan, bagaimana the quality of education kita itu tidak hanya unggul di tingkat lokal, tetapi juga bisa berbicara di tingkat nasional. Dengan IPM kita yang tidak begitu tinggi, dengan jumlah penduduk yang begitu banyak, ini karena bermasalah di jumlah penduduk. Maka sebetulnya juga orang mengatakan ini bonus demografi yang kita lakukan, itu apakah kemudian berdampak di dalam proses pembangunan bangsa kita. Kemudian klik selanjutnya, Bapak Ibu, klik selanjutnya menyangkut tentang tadi untuk menjadi Indonesia maju. Dalam pandangan saya, kuncinya adalah bagaimana pendidikan maju, peserta maju, kuncinya adalah guru yang maju. Nah, guru yang maju itu tentu dua, guru yang bisa unggul dan bisa berkompeten. Dan kalau ingin unggul, untuk bisa unggul, maka guru itu harus menjaga kualitasnya. Guru harus dijaga kualitasnya. Kualitas guru salah satunya adalah kompetensi, kapasitas, dan kesejahteraan. Nah, saya kira ini di banyak kesempatan para pejabat eksekutif kita juga sering berpidato tentang masalah ini. Kemudian klik lagi poin yang kelima, saya kira Bu Agustina masih bisa didengar ya suara saya? Sakit. Secara umum Bapak Ibu, saya tadi sebetulnya berada dalam posisi begini. Apakah tes kompetensi itu diperlukan? Menurut saya sebagai proses refreshing tetap diperlukan, tetapi ada pembobotan. Kalau tadi Dr. Dian mengusulkan bebas tanpa kompetensi, itu saya kira menjadi sulit untuk mengukur standar minimal. Menurut saya dilakukan tes kompetensi, paling tidak mereka memenuhi kompetensi minimal yang diharapkan oleh negara ini, ditambah pembobotan untuk pengabdian. Jadi kalau pengabdian 10 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun misalnya, akan ditambahkan sebagai skor. Sehingga nanti total skornya adalah skor kompetensi dan skor kemampuan pengabdian. Karena untuk menjadi guru atau menjadi dosen itu dibutuhkan juga pengalaman karena ada pedagogiknya. Saya kira kalau orang lulus dengan IPK 4,0 kemudian jadinya masih 0 masa kerja atau 5 atau 1 masa kerja, tentu akan berbeda dengan dosen yang dulu mungkin IPK-nya cuma 3,5 tapi sudah 15 tahun menjadi dosen. Pengalaman penting, pengabdian penting. Jadi menurut saya kita kombinasi antara tes kompetensi untuk mencapai level minimal yang diharapkan ditambah dengan pengabdian itu sebagai tambahan nilai bobot. Nah, oleh karena itu saya kira yang terakhir di slide saya yang terakhir tentang apakah pemerintah dianggap sudah cukup melakukan upaya tentang penyandang
difabel, disabilitas dan mereka yang punya kebutuhan khusus. Yang kita membahagiakan itu kan semangat kebijakan ini sudah ada. Para gubernur, para bupati, wali kota, kepala dinas itu sudah memahami persis saya kira pentingnya tentang difabel ini, disabilitas ini. Mereka sudah membuat kebijakan yang begitu menurut saya cukup memadai. Namun praktek di lapangan karena keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, belum adanya SDM yang khusus didesain untuk melayani teman-teman yang difabel dan punya kebutuhan khusus itu berdampak kepada praktek yang terjadi di mana di sekolah-sekolah mereka belum memiliki cukup fasilitas. Di sekolah-sekolah mereka belum memiliki cukup pendamping, baik tendik maupun guru-guru yang memiliki filosofi kepribadian yang sama di dalam melayani yang difabel. Bahkan beberapa pengecekan data saya di Jawa Tengah misalnya, itu jumlah guru yang difabel yang kemudian atau jumlah guru yang bisa memahami kondisi difabel juga masih cukup terbatas. Demikian Ibu Pimpinan Sidang, Bu Agustina, terima kasih, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Andes Teguh Yuwono, Empol Admin. Beliau ini senior saya di Universitas Diponegoro, seniornya Pak Fikri juga. Terima kasih mau membantu. Ya, Bu. Siap. Kerja kami. Ya. Disampaikan oleh beliau bahwa pemetaan sudah lama dilakukan, hanya kebijakan tingkat nasionalnya saja yang belum terintegrasi. Kemudian 20% anggaran pembiayaan dari APBN untuk pendidikan belum menyasar pada SDM unggul, karena sebagian besar tidak langsung terkait dengan kualitas guru dan tenaga kependidikan yang dibutuhkan untuk menjaga SDM unggul bagi siswa. Kemudian skema untuk pengangkatan P3K ini tidak disiapkan secara matang. Di antaranya adalah tentang kepangkatan teman-teman apabila nanti diterima sebagai tenaga P3K. Mungkin saya punya contoh yang bisa dijadikan referensi begitu. Ada satu pegawai P3K yang menduduki jabatan sebagai dirjen di Kemendikbud dan kelihatannya sudah lama sekali. Itu Pak Dirjen Kebudayaan. Beliau bukan PNS. Jadi adalah tenaga kontrak sebenarnya dan jabatannya adalah P3K. Teman-teman tenaga ahli di Komisi 10 ini juga saya kira juga P3K kan. Tidak ada pangkatannya. Jadi tidak buruk-buruk amat lah P3K kita. P3K. Iya, P3K. Ada kembaran saya kapan datang ya? Tiba-tiba nyemil di situ. Rumah SC. Sudah dari tadi ya? Tiba-tiba kayak demit tadi. Iya dia yang bilang demit bukan aku. Iya. Jadi anget ini ruangan komisi karena ternyata ada yang penting kurang dari 20 orang ya kita ya. 1, 2, 3, 4, 5 Mas Putra. Iya 9 itu ya. Iya 9. Jadi kita juga harus menjaga progres di sini Pak Teguh. Terus yang terakhir mengenai apakah dibutuhkan tes kompetensi atau tidak. Kalau tadi Prof. Ana menyampaikan ya harus ada tes kompetensi untuk kepentingan siswa, untuk kepentingan mutu siswa. Kemudian Pak Dr. Dian menyatakan tidak perlu lagi tes kompetensi yang seperti yang dipikirkan oleh banyak pihak mungkin. Cukup syarat pendidikan, kesehatan, dan loyalitas. Kemudian pendidikan tambahan untuk IT. Kalau Pak Dr. Teguh berada di tengah, ya tetap dibutuhkan tes kompetensi untuk menjaga the quality of education, ya karena prihatin terhadap indeks pendidikan Indonesia yang masih rendah, tetapi ditambahkan dengan pembobotan. Ya, pengalaman itu penting.
ketika tes kompetensi dilakukan, nilainya ditambahkan dengan nilai bobot dan kemudian dibagi menjadi bagaimana nanti diformulasikan. Tapi artinya bahwa beliau itu memberikan apresiasi yang cukup terhadap pengabdian para guru dan tenaga honorer yang sudah lama dan menjadi hal yang penting untuk dijadikan pertimbangan. Terima kasih sekali lagi Pak Dr. Andes Teguh Yono Empol Admin. Ya Ibu. Ya Matenun. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pakar hukum tata negara Ibu Dr. Viviana Wisnaini SHM HUM. Ya, terima kasih Bu Agustina selaku pimpinan sidang.